Masjid Pelampitan Surabaya di Jalan Kampung Pelampitan 8, Kelurahan Penileh, Surabaya menyimpan sejarah penting pergerakan Islam di zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Di Masjid Kampung Pelampitan ini, tempat berkumpulnya pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan melahirkan tokoh besar pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang juga cukup banyak dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di antaranya Kiai Haji Mas Mansur pernah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1937-1941, Ahmad Jais, Dr. Ruslan Abdul Ghani yang akrab disapa Cak Ruslan, Dul Arnowo, Haji Umar Said, Hos Cokro Aminoto, sang pendiri pergerakan Sarekat Islam, dan Kusno yang konon tak lain adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bahkan dalam sejumlah buku sejarah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, beberapa kali pernah berdakwah, memberikan pengajian dan pencerahan di Masjid Pelampitan yang saat itu berstatus surau atau langgar Pelampitan kepada jamaah warga kampung Pelampitan, Penileh, dan sekitarnya, termasuk memberikan pencerahan pada para tokoh kemerdekaan itu. Beginilah suasana perkampungan di tengah kota Surabaya ini saat di awal puasa Ramadan 1442 Hijriah dari pagi hingga sore harinya. Suasana di perkampungan Pelampitan dan Penileh, Surabaya hingga saat ini masih tampak tenang pada umumnya. Perkampungan Pelampitan berada di penggal-penggal Jalan Raya Ahmad Jais yang diapit Hambaran Kalimas, Surabaya. Konon dalam berbagai rekam jejak catatan sejarah, Kampung Pelampitan 8 tidak lepas dan saling terkait dengan kampung sebelahnya, yaitu Kampung Penileh. Sedangkan Kampung Penileh yang punya sebutan sebagai Kampung Kuno Kota Surabaya menyimpan jutaan kisah dan cerita sejarah. Di masa 1990-an hingga kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, keterkaitan Kampung Penileh dengan Kampung Pelampitan tidak lepas dari bagian dari penjajahan dan kekuasaan kolonial Belanda. Perjuangan tokoh Islam yang tumbuh melawan kolonial Belanda di Surabaya saat itu diawali dengan pergerakan Sarekat Islam yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang tinggal di kawasan Kampung Penileh, Surabaya. Dari situlah Cokro Aminoto yang diberi gelar kehormatan kolonial Belanda dengan sebutan Raja Jawa tanpa mahkota bersama Sarekat Islam yang dipimpinnya serta Kiai Haji Mas Mansur selaku tokoh Muhammadiyah melakukan pergerakan dan melawan kolonial Belanda. Dalam catatan sejarah, perjuangan melawan penjajahan Belanda terus berlanjut ke generasi berikutnya dari Kampung Penileh hingga merembet Kampung Pelampitan. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang saat itu sebagai generasi muda, diantaranya Ahmad Jais sebagai tokoh senior saat itu, Soekarno yang sempat indekos di rumah Hos Cokro Aminoto, Ruslan Abdul Ghani, dan muncul nama Dul Arnowo melanjutkan pergerakan melawan kolonial Belanda. Semuanya itu tidak seperti ini. Dulu itu kuno gitulah.
Dan mengenai pengajian-pengajian, yang saya tahu itu tokoh-tokoh itu bermusyawarah di dalam sini itu tidak selalu ditentukan hari-harinya. Di Masjid Pelampitan Gang 8 yang saat itu di tahun 1910-an sebagai surau atau langgar wakaf. Masjid ini selain sebagai tempat sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sadaqallahu liman hamidah. tempat kajian-kajian pendalaman agama Islam dan kegiatan lainnya ibadah umat Islam, juga sebagai sarana komunikasi, diskusi, dan konsolidasi para tokoh pejuang kemerdekaan untuk melakukan pergerakan dan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Hal ini dibenarkan oleh Syafril Iman, generasi sesepuh asli Pelampitan, Surabaya. Di Pelampitan Penelis ini adalah tempat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, di antaranya Bapak Soekarno, Bapak Wosyokro Aminoto, Bapak Ruslan Abdul Ghani, dan Bapak Ahmad Jais selaku senior dari para tokoh-tokoh tersebut, dan lain-lain yang sekiranya mungkin belum saya sampaikan. Rumah keluarga Cak Ruslan sendiri bersebelahan dengan rumah Ahmad Jais yang dianggap sebagai tokoh senior masyarakat sekitar, berada di depan serambi Masjid Pelampitan Gang 8. Masjid Pelampitan Gang 8 pun menyimpan jutaan kenangan dan kisah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Jais yang saat itu berprofesi sebagai tukang jahit langganan kolonial Belanda, mulai dari pejabat hingga pasukan Belanda yang menetap dan menguasai kawasan Penilih dan Pelampitan. Di Masjid Pelampitan itulah Ahmad Jais banyak memberikan akses informasi kepada sahabat-sahabat pergerakannya. Salah satunya akses informasi tatkala orang-orang kolonial Belanda memesan jahitan pakaian, dan terjadilah obrolan untuk berencana ingin menyerang dan menguasai Kampung Genteng yang tidak jauh dari Penilih dan Pelampitan. Dan konon, Kampung Genteng itulah adalah kampungnya Dul Arnowo yang saat ini dikenal sebagai kawasan Jalan Genteng Muhammadiyah, dan di kawasan ini berkembang sebagai sekolah-sekolah Muhammadiyah. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia, Masjid Pelampitan yang saat itu sebagai surau wakaf amanah dari pasangan suami istri tanpa anak diteruskan untuk dirawat dan dikelola oleh keluarga Cak Ruslan Abdul Ghani. Surau Pelampitan saat itu selain sebagai sarana sholat kaum laki-lakinya, juga sebagai tempat belajar mengaji anak-anak di Kampung Pelampitan, dan sebagai guru mengajinya adalah Siti Murad, asli orang Pelampitan Gang 8, tak lain adalah ibu kandung Cak Ruslan Abdul Ghani. Sedangkan ayah Cak Ruslan sendiri bernama Dul Ghani, kala itu seorang saudagar kaya dan satu-satunya pengusaha taksi. Dalam catatan sejarah pula, keluarga Cak Ruslan mempunyai kedekatan khusus dengan para tokoh Muhammadiyah, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya Nyai Siti Walidah.
dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Surau Pelampitan dalam perkembangannya selanjutnya berubah menjadi masjid dan dikelola oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Pelampitan. Rumah Ahmad Yai sendiri diwakafkan untuk kegiatan dakwah Muhammadiyah hingga sempat menjadi kantor pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur. Sedangkan tempat sholat bagi kaum perempuan berada di belakang Surau Pelampitan yang saat ini dikembangkan sebagai Taman Kanak-kanak Aisyah TK Aba. Peninggalan-peninggalan yang beliau wakafkan, contohnya di Masjid Pelampitan ini di sebelahnya itu ada TK Aisyah Busnanul Afal. Itu adalah satu wakaf dari buyut saya untuk pertama mendirikan sekolah TK Aisyah Busnanul Afal atau yang mana bagian dari Aisyah. Seiring dengan perkembangan zaman hingga saat ini, suasana masjid dan perkampungan Pelampitan berkembang dinamis. Dan sekitar 2 tahun yang lalu, pengurus Aisyah mendirikan PAUD Aisyah Pelampitan setelah membeli rumah salah seorang warga itu yang lokasinya berseberangan dengan TK Aba Pelampitan. Tayangan ini dipersembahkan oleh Lazismu Jawa Timur, memberi untuk negeri. Bersama Lazismu